Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke dalam pembahasan kita, yaitu pembahasan ma ta'allaq bisada alawiyin. Pembahasan yang berkaitan dengan para habaib, para sadah Bani Alawi. Yang mana kita telah menjelaskan di pertemuan yang sebelumnya tentang kemuliaan para habaib, apa perbedaan Sayyid dengan Syarifah, Sayyid dengan Syarif, Habib, Syekh, ataupun bagaimana kemuliaan kota Hadramut, sejarah berpindahnya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana marga yang ada di dalam keluarga Bani Alawi atau yang dikenal dengan keluarga habaib. Bermacam-macam kita mendengar dari mulai As-Segaf, Al-Muhdar, Al-Habasyi, Al-Idrus. Qabilah semacam ini tentunya menjadi pertanyaan kepada pemirsa, bagaimana itu terjadi dan kapan itu diberi julukan semacam itu, kemudian siapa pertama kali orang yang dijuluki dengan julukan semacam ini. Maka kita akan mulai pembahasan tersebut dengan pembahasan qabilah atau marga dari qabilah Bani Alawi yang insya Allah kita akan urut dengan huruf hijaiyah. Kita mulai dengan huruf ba, yang mana dengan ba tersebut insya Allah selanjutnya ta, sa, jim, terus akan kita akhiri dengan huruf alif. Tidak lain pengenalan semacam ini tujuannya agar kita mengenal orang-orang soleh dari kalangan para dzurriyyah Rasulullah SAW. Dengannya kelak kita akan dikumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang mulai dengan huruf ba yang pertama, yaitu qabilah Al-Bar. Qabilah Al-Bar pertama kali yang dijuluki dengan julukan Al-Bar adalah leluhur mereka, leluhur qabilah Al-Bar yang bernama As-Sayyid Ali bin Alawi bin Ahmad ibn al-Faqih al-Muqaddam. Jadi masih keturunan Faqih al-Muqaddam. Yang mana nanti keturunan Alawiyin itu bersumber kepada dua imam besar. Pertama Al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ataupun yang kedua yaitu Ammul Faqih, pamanda dari Faqihil Muqaddam itu sendiri. Qabilah Al-Bar adalah qabilah yang menyambung garis nasabnya kepada Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dijuluki dengan Al-Bar tidak lain karena libirrihi bi abihi, karena sangat berbaktinya Al-Habib Ali bin Ali tersebut kepada orang tuanya. Dengannya terlihat oleh masyarakat orang ini sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dijuluki dengan julukan Al-Bar. Al-Bar itu orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kita tahu bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang kemuliaan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkan, menetapkan kepada kita tidak boleh menyembah kecuali kepada zatnya, dan yang kedua wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Belum lagi sabda Rasulullah SAW yang semakin banyak manusia berbakti kepada kedua orang tuanya, akan semakin banyak pula berbaktinya anak kita kepada kita. Kata Rasul, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Belum lagi dalam hadis qudsi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayh fa ana anhu sakhit. Barang siapa yang pagi hari meraih ridhoku dengan ibadah
tapi dia nyakiti hati orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya, fa ana anhu sakhit, maka aku murka kepadanya. Wa man asbaha muskhitan li murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin. Dan sebaliknya, barang siapa yang di pagi hari muskhitan li, berbuat sesuatu yang membuat murka aku, bermaksiat, berbuat dosa, murdiyan li walidayhi, akan tetapi membuat ridha kepada kedua orang tuanya, fa ana anhu radin, maka aku ridha kepada hamba tersebut. Oleh karena itu, kabilah Al-Bar sangat tersebar di penjuru dunia, terlebih lagi banyak keturunannya di negeri kita Indonesia. Dan ada beberapa ulama dari kalangan kabilah Al-Bar tersebut, di antaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, seorang alim, soleh, wali min awliyaillah, dan beliau termasuk daripada murid sahibur ratib Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Maka julukan-julukan semacam ini yang memberi julukan Al-Bar adalah masyarakat yang saat itu melihat bagaimana berbaktinya Al-Habib Ali tersebut kepada ayahanda, dengannya menjadi terjuluki dengan julukan semacam itu, dan turun-temurun keturunan Al-Habib Ali tersebut dikenal dengan kabilah Al-Bar. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita karunia dengan kita mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, terutama kabilah Al-Bar, yang dengannya Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.